Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Teman-teman mahasantri Pondok Pesantren Luhur Ciganjur yang saya cintai dan santri online dimanapun Anda berada yang saya hormati. Alhamdulillah malam ini kita kembali mempelajari kitab At-Turath wa Tajdid karya Profesor Dr. Hasan Hanafi. Di pertemuan ke-62 62 ini kita akan bahas halaman 61, masih kelanjutan dari pembahasan yang kemarin tentang iman dan ateisme sebagai hal yang dituduhkan pada Hanafi. Poin B halaman 61. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi ulumihi bid-dharaini amin ya rabbal alamin. Saya baca ulang yang kita sudah baca kemarin kalimat pertamanya karena mengkait dengan yang sekarang. Laisal maksudu minal wahyu tidak dimaksudkan itsbatu maujudin mutlaqin ghaniyin la yahtaju ilal ghair. Wahyu tidak dimaksudkan untuk menetapkan wujud mutlak yang tidak membutuhkan pihak lain, maksudnya Allah atau Tuhan. Balil maksudu minhu, tapi yang dimaksud dengan turunnya wahyu adalah tatwirul waqi'i, pengembangan realitas, fil lahdatit tarikhiyati, di momen historis, allati namurru biha, yang kita lalui, wallati tahtaju ila may yusa'iduha alat tatawwur, dan yang membutuhkan kepada orang yang membantu momen historis itu untuk berkembang. Pekan lalu sudah saya jelaskan hal ini, bahwa turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad untuk khususnya itu tidak dimaksudkan untuk menetapkan bahwa Allah itu ada, tak membutuhkan siapapun. Kenapa? Karena sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, itu orang-orang yang mempercayai bahwa Allah Maha Esa sudah ada di Jazirah Arab. Mereka disebut dengan Al-Hanafiyah As-Samhah, para pengikut Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Salah satunya adalah kakek Nabi Muhammad sendiri, Abdul Muthalib. Jadi kalau Nabi Muhammad diberi wahyu hanya untuk menetapkan bahwa Allah Maha Esa, yaitu tahsilul hasil, karena orang setempat sudah mempercayai Allah itu Maha Esa, walaupun belum semua ya. Nah, maksud dari turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad adalah tatwirul waqi', mengembangkan realitas, baik realitasnya dari sisi sosial, ekonomi maupun politik. Kenapa? Karena Jazirah Arab sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul itu sosial, kehidupan sosialnya timpang. Ada budak, perempuan juga tidak dihormati sebelum Nabi Muhammad ya. Kemudian ekonomi juga timpang, kaya dan miskin itu jomblang sekali, sampai ada perbudakan. Politik juga buruk, yaitu adanya perang antar kabilah, orang gampang berperang. Nah, Nabi Muhammad hadir untuk tatwirul waqi', diberi wahyu agar bisa mengembangkan realitas. Dalam hal politik adalah beliau melakukan penyatuan bangsa Arab. Tadinya para kabilah itu pada berperang, kemudian menjadi satu. Termasuk di Madinah juga sama. Kabilah-kabilah itu bersatu gara-gara kehadiran Nabi Muhammad.
Kemudian ekonomi masyarakat juga diupayakan agar tidak terlalu timpang. Ada zakat, ada sedekah, kemudian sosialnya pun sama. Nabi Muhammad dengan Islam yang dibawanya itu mengajarkan agar perbudakan itu dihapus, walaupun secara bertahap ya, tidak langsung hilang. Kemudian perempuan yang tadinya tidak dihargai, ketika Nabi Muhammad hadir, perempuan dihargai. Buktinya apa? Kalau dulu sebelum Nabi Muhammad hadir itu punya anak perempuan malu, bahkan dibunuh ya. Nah, setelah Nabi Muhammad hadir, punya anak perempuan itu disukailah, paling tidak bersyukur. Buktinya apa? Ada akikah untuk anak perempuan, itu bagian dari syukur. Kemudian anak perempuan juga mendapatkan warisan. Kemudian apalagi? Tadinya poligami itu tidak ada batas, mulai dibatasi oleh Nabi Muhammad 4 bahkan 1 ya. Wa in yutub ala ta'dilu fawahidah. 1. Itu contoh bagaimana Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu apa? Tatwiron lil waqi, untuk mengembangkan realitas dari kondisi yang buruk jahiliyah menjadi lebih beradab. Jahiliyahnya bukan berarti mereka bodoh ya. Orang Arab sebelum Nabi Muhammad itu udah pintar-pintar, sastranya tinggi. Bodohnya dalam pengertian tadi, dalam hal ekonomi, politik dan sosial itu mereka gelap lah. Oke, kita lanjutkan. Wa idza kana turathul qadimu qad ghariqa fi mithli hadzal itsbat. Jika tradisi lama telah tenggelam dalam penetapan adanya Tuhan, fali anna hadzal itsbata kana maudu'an lisyakki, karena penetapan tentang Tuhan adalah sesuatu yang diragukan. Aulil hujumi minal hadaratil mujawirah, atau tentang Tuhan itu menjadi sarana penyerangan peradaban-peradaban tetangga. Sampai Nabi Muhammad ketika tadi di zaman lalu, kenapa kok pembahasan tentang tauhid kok cukup kuat ya di tradisi? Karena tauhid ala Islam itu mendapat tantangan utamanya dari kaum politeis, orang yang menyembah banyak dewa, dan juga dari kaum Kristiani. Mereka mempercayai menuhankan manusia ya, Yesus dalam hal ini. Nah, dapat tantangan semacam itu, maka kemudian monoteisme ala Islam itu diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Kalau itu tidak, ya tentu nggak perlu lagi ya. Jadi tadi Hanafiyah Samhah itu seperti Abdul Muthalib itu masih minoritas, dan seterusnya juga sama. Setelah peradaban Islam mulai dalam masa keemasan ya, itu umat Islam berjumpa dengan orang Persia, berjumpa dengan orang Romawi yang filsafatnya tingkat tinggi. Sementara kita sederhana gitu aja kan. Tauhidnya umat Islam itu kan sederhana. Mereka bertakik-takik sedemikian rupa. Nah, karena harus berdebat dengan terutama orang Kristen dan politeis, maka pembahasan tentang ketuhanan menjadi booming saat itu. Walam takun hunaka hajatun ila tatawur. Zaman itu tidak ada kebutuhan untuk pengembangan masyarakat, pengembangan realitas. Kenapa? Li'annal mujtama'a kana mutatawwiron, karena masyarakat Islam saat itu sudah berkembang. Wa muntasiron, menang. La yuhajamu fil ardi wath-tharwat, tidak diserang tanah dan kekayaannya, kama huwal halu halian, sebagaimana saat ini. Bal fil fikri wat tasawurat, tapi mereka diserang dalam pemikiran dan konsepsi. Jadi zaman dulu tanah, kekayaan, ekonomi, politik itu cenderung aman setelah Islam menjadi peradaban ya, dinasti dari mulai Khulafaur Rasyidin sampai Turki Utsmani lah,
Itu kan umat Islam berjaya, tanahnya luas, kekayaannya hebat. Jadi upaya untuk mengembangkan masyarakat itu sudah nggak diperlukan, udah maju. Contohnya misalnya gini, yang kenal mandi duluan itu kita loh. Orang Eropa zaman dulu itu belum mandi, belum kenal sabun. Yang tahu sabun itu kita, orang Islam dulu. Jam, bikin alat-alat macam-macam, perkebunan, itu tuh keren umat Islam. Jadi sudah maju. Nah, mereka dapat serangannya justru dalam hal pemikiran. Seperti tadi, orang-orang Eropa, kemudian orang Persia itu canggih-canggih filsafatnya. Nah, disitulah maka, dan filsafatnya tadi kadang menyerang sisi ketuhanan umat Islam. Maka kemudian tauhid atau ilmu kalam menjadi berkembang saat itu. Wa huwa aidan maudu'u hujumin hali. Pemikiran dan konsepsi adalah objek ya serangan saat ini juga. Fala nahnu ansha'na fikrul muqawamah. Kita tidak membentuk pemikiran perlawanan wa nadhariyatit taharrur dan teori-teori kemerdekaan. Wala nahnu abarna anil asolah. Kita juga tidak mengungkapkan tentang otentitas atau keaslian. Wa qalibnal ayah, dan kita membalik tanda-tanda. Wa bayyana hududas tsaqafah al-gharbiyah, kita tidak menjelaskan batasan kebudayaan barat. Wa akhadna minha mauqifan naqdiyan syamilan, dan mengambil sikap kritis secara komprehensif terhadap barat. Menurut Hanafi, kalau sekarang itu kondisinya diserang dari berbagai arah gitu. Kalau zaman dulu hanya pemikiran dan konsepsi saja, tapi tanah, kekayaan tidak, kita kaya. Kalau zaman sekarang kita sempat dijajah, bahkan beberapa tempat masih dijajah. Secara ekonomi juga hanya negara-negara tertentu saja kan yang kaya kan. Tapi bangsa-bangsa Islam banyak yang kondisinya masih berkembang, mayoritas berkembang, belum maju. Pemikiran juga sama, dan celakanya tadi dalam hal pemikiran kita belum bisa memberikan batas. Ini pemikiran barat yang sebenarnya tidak cocok dengan kita, dan ini pemikiran yang barat yang cocok dengan kita gitu. Nah, kita belum milih. Jadi seolah-olah pemikiran dari bangsa yang maju itu cocok semua dengan kita. Jadi kita tunduk karena tadi kan ngerasa kita terjajah, akhirnya kita inferior. Beda dengan yang dulu. Mereka kuat, bertahan, bahkan bisa nyerang balik. Nah, gitu. Jadi artinya kita harus repositioning. Tugas kita jauh lebih berat daripada bangsa Arab Islam zaman keemasan. Nah, kembali ke pembahasan tentang ateisme. Fal ilhadu bihadzal ma'na. Ateisme dalam hal ini bermakna tatobukun ma'al waqi, keselarasan dengan realitas. Wa wa'yun bil hadiri, kesadaran dengan kekinian, kesadaran tentang kekinian. Wa dar'un lil ahtori, dan pencegahan dari bahaya. Wa murunatun fil fikri, fleksibilitas dalam pemikiran. Wa fadhun li syatta alwanil istimar, dan menyingkap beragam corak penjajahan. Wasaitoroti ala kullil mustawayat, dan dominasi atas semua tingkatan. Jadi tadi yang disebut ateisme menurut Hanafi itu bukan yang kemudian nggak percaya pada Tuhan. Makanya saya sudah bilang ya, sebenarnya nggak ada itu orang ateis. Kenapa? Karena ada banyak definisi tentang Tuhan, tapi salah satu definisi Tuhan adalah harapan. Ya. Coba kita doa itu kan berharap. Itu berharap kepada zat yang melampaui apa yang kita harapkan kan. Misalnya kita butuh apa,
butuh lulus skripsi misalnya gitu, ya kan? Nah itu kan kita berharap, misalnya saya sudah menulis, ya Allah, ampun-ampunan nih, revisi melulu, gitu, ya kan? Nah kita kan kita memohon kepada zat yang lebih kuat daripada itu semua, ya kan? Nah itu tadi, Tuhan itu harapan besar yang diharapkan mewujudkan harapan kita. Semoga saya nggak galau, dapat inspirasi pas di dosen itu cenderung mempermudah, dan saya bisa menangkap apa yang diinginkan dosen, dan saya bisa menulis dengan sebaik mungkin, dan dosen dengan berbaik hati memberikan nilai yang bagus juga, dan seterusnya macam itu. Itu kan kita berharapnya kan ke zat yang maha di atas dosen juga kan, semacam itu. Saya kasih contoh ke anak saya itu tempo hari, masih kecil waktu itu, Atarasia itu masih TK lah, dia mau, ayah, Tuhan itu apa sih gitu lah ya. Apakah itu foto yang ada di belakang buku Iqra? Awalnya gitu, bukan. Kemudian ini benar, bukan saya anekdot itu. Yang kemudian pas lagi naik motor berdua, kemudian melihat awan, ayah itu Tuhan ya? Gitu. Bukan. Masih kecil waktu itu. Kemudian saya bilang gini nak, saya kasih ilustrasinya ke anak saya itu gini nak, anak saya itu suka renang, anak kecilan suka renang ya. Misalnya gini, Tara pengen renang, tapi ayah sakit, misalnya gitu. Ayah juga pengen renang, berharap ayah sehat. Tara kan juga pengen ayah sehat. Kemudian kita bareng-bareng ke dokter, ayah berobat. Apakah dokter menyembuhkan ayah? Enggak, ya kan? Dokter nggak bisa nyembuhin saya. Paling bentar apa? Mengobati. Kemudian nanti kasih resep kan? Ada tulisan tuh di plastiknya obat kan? Semoga lekas sembuh, ya kan? Artinya apa? Dokter berharap nggak? Berharap. Apoteker berharap nggak? Berharap. Saya berharap. Nah itu tadi. Yang kita harapkan itu yang nggak kelihatan, itulah Allah. Yang diharapkan oleh anak saya agar bisa berenang, saya sehat, saya ingin sehat. Dokter berharap obatnya juga manjur. Apoteker berharap obatnya juga manjur. Ada harapan. Nah itu deh, harapan yang diharapkan mewujudkan harapan. Sejauh Tuhan, ini sebenarnya salah satu definisi saja, yang paling rendah lah, yang bisa diterima oleh orang awam. Sebenarnya ada yang lebih advance lagi, nggak usah kita bahas. Nanti setelah ini baru saya akan bahas. Karena itu nanti tingkatnya filsuf, tingkatnya itu Tuhannya versi filsuf lebih repot lah. Itu yang versi apa? Tapi dengan definisi Tuhan yang sederhana itu, maka sebenarnya sejauh seseorang punya harapan, maka dia percaya kepada Tuhan. Hanya orang gila, saya bilang, hanya orang gila yang apatis, gila benar-benar gila itu, nah itu udah nggak bertuhan tuh. Tapi sejauh dia masih punya pikiran, dia punya harapan kecil saja, meskipun dia ngaku dirinya nggak percaya pada Tuhan, sebenarnya secara hakikat dia percaya pada Tuhan. Cuman dia mungkin gengsi dan nggak mau menyebutkannya. Nah dengan definisi itu maka sebenarnya nggak ada orang ateis. Nah ini kemudian ateis yang di sini apa tadi? Justru Hanafi membalik gitu. Apa yang disebut sebagai bayangan sebagai ateisme itu malah orang yang tadi berusaha untuk menyelarasi realitas. Realitasnya seperti apa? Kita harus cocok dengan realitas, jangan ngawur lah soalnya. Nah, upaya untuk selaras dengan realitas, menyadari kekinian itu malah apa yang dilakukan oleh orang yang katanya ateis. Nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Yas'udu al-ghurbu idhama kulli muhawalatin litawiyati thaqafiyati walil mawaqif al-hadariyati al-mustanirati bil ilhad. Barat itu senang menuduh semua upaya untuk menyadari kebudayaan dan sikap peradaban yang tercerahkan itu dituduh sebagai ateis. Jadi ateisme itu adalah tuduhan barat buat Hanafi.
bagi siapapun orang yang berpikiran maju. Sama nanti di Islam juga sama, yang maju itu dianggap ateis. Contoh yang maju sekali kan Nietzsche kemarin saya udah sebut. Maju itu. Dia nulis apa? Tuhan telah mati, kita yang membunuhnya. Itu kurang ajar. Nanti dianggapnya kan gitu ya. Tapi itu sebenarnya konteksnya di kalangan umat Kristiani yang menuhankan Yesus. Maju itu. Jadi dianggapnya pemikiran yang maju itu ateis. Karl Marx dianggap ateis. Kenapa? Karena dia menganggap apa? Kristen sebenarnya yang dimaksud. Agama adalah candu. Kalau kemudian tadi agama menjadikan kita malas, berserah diri, nggak mau maju, nrimo ing pandum, itu jadinya candu. Agama Kristen abad pertengahan ya semacam itu. Maka kemudian Marx bilang agama candu. Nah, bagi orang-orang barat ini adalah ateis. Gitu loh. Jadi pemikiran yang menolak realitas, yang stagnan, itu disebut sebagai ateis. Li'annahu yabghil muhafadhu 'alal iman al-qadim. Kenapa? Karena barat ingin menjaga keimanan lama, status quo, Mas. Kondisi kan misalnya kalau semua nurut semua kan enak kan, agamawan kan? Iya kan. Oh, kalau itulah ada dai yang kemudian kalau Anda kesulitan maka sedekahlah. Sedekahlah apa yang Anda sukai, gitu kan. Akhirnya orang terpaksa sedekah padahal buat hidup aja susah. Nah itu kalau orang kemudian nurut-nurut aja kan bahaya, Mas. Ya. Lagi orang yang rebel, orang yang melawan dianggapnya ateis. Wah, ini orang balelo nih. Atau gampangnya kalau di pesantren dulu kalau banyak nanya kiai santri yang kritis dianggapnya Yahudi. Nah, itu kan gitu kan, pengennya apa? Santrinya nunduk-nunduk aja, akhirnya dikeplakin gitu kan, dilecehin dan seterusnya. Nah itu padahal sebenarnya perlu ada dialog, ada perkembangan dan sedemikian. Nah itu tadi. Kenapa disebut ilhad atau gampangnya kalau di kita dulu disebut Yahudi ya, karena tadi hifdon alal waqi al-qabih, sebenarnya menjaga kondisi yang sebenarnya buruk. Wa yuzaidu ala ahli dar, dan menambah pemasukan bagi ahlud dar, penghuni kawasan itu. Wa dzaka yashulu alaihi mayurid, hal itu mempermudah bagi barat untuk mencapai apa yang diinginkan. Wa yuhaqqiqu lahu ahdafahu fis saitor, dan merealisasikan tujuannya untuk berkuasa. Jadi tuduhan-tuduhan ilhad itu sebenarnya tuduhan bagi orang yang berpikiran maju, ingin mengubah realitas menjadi jauh lebih baik, semacam itu. Laisal maqsudu minal wahyi wa tahawulun nadhari wal i'lanu bil lisan. Wahyu itu tidak dimaksudkan untuk mengubah teori dan proklamasi secara verbal. Tidak cukup teori atau hanya ngomong doang. Wahyu itu tidak hanya urusannya teoritis, tidak juga urusannya hanya perkataan saja. Fal imanu bina'un nafsiyun lil fardi wa bina'un ijtima'iyun lil waqi. Iman adalah struktur psikis bagi individu dan struktur sosial bagi realitas. Iman itu bukan hanya perkataan, bukan hanya teori maksudnya, tapi apa? Sesuatu bangunan pada diri manusia, individu, dan juga bangunan di masyarakat. Jadi iman itu nggak sekedar rukun iman yang kita hafalin hanya di mulut dan teori saja. Oh iman dan gitu, nggak cukup. Jadi menurut Hanafi, orang sungguh-sungguh beriman itu ada struktur psikis yang sedemikian rupa dan struktur sosial sedemikian rupa. Nanti ada tadi sebenarnya orang pengen maju,
orang yang tidak hanya teori saja, orang tidak hanya ngomong doang, orang tidak hanya teori saja. Nah, itu nanti itu iman yang sesungguhnya. Wal hukmu ala syahsin au ala waqin bil iman wa hukmu madmunin walaysa hukmu suratin sautiyatin au mar'iyah. Menghukumi seseorang atau realitas sebagai seseorang atau realitas yang beriman itu hukmu madmun, menghukumi isi, bukan menghukumi bentuk audiovisual. Berimannya seseorang itu bukan hanya kedengaran atau kelihatan aja, oh ini sepertinya kalau pecian pakai sarung, apalagi pakai sorban udah beriman nih. Enggak, bukan gitu. Kalau kayak gitu Mas, kalian pergi ke Timur Tengah, itu orang rata-rata pakai jubah semua, dan copet dulu pakai jubah Mas. Bener, copet, orang homoseksual itu pakai jubah. Bener Mas. Jadi kalian sekali ya semoga bisa ke Timur Tengah, ke Mekah, ke Mesir, dan ke Timur Tengah lah akan ketemu tuh orang-orang, sehingga kita nggak terlalu mengglorifikasi orang yang pakai jubah, pakai udang-udang itu belum tentu. Iya. Nah, karena iman itu ukurannya bukan dari hal yang kelihatan atau kata-kata, tapi isi. Ya. Isinya nanti, kalaupun tindakan itu tindakan yang konkret, yang berefek baik bagi diri dan berefek baik bagi masyarakat. Nah, itu iman. Bukan hanya tadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah aja nggak cukup sebenarnya. Harus ada realisasi lebih lanjut dari ungkapan tersebut. Wa hiya mas'alatun aradolaha turatuna. Masalah iman yang hanya bentuk audiovisual adalah masalah yang diungkapkan oleh tradisi al-qadim, tradisi kita yang lama. Wasadal imanu bil qauli alal iman bil amal. Iman dengan kata-kata itu lebih dominan daripada iman dengan perbuatan. Lebih mudah tahlilan, la ilaha illallah, la ilaha. Tapi coba, iman yang sesungguhnya versi Hanafi dan itu adalah apa? An-nafyu wal itsbat. Menafikan hal-hal yang tidak selayaknya untuk dituhankan dan hanya menuhankan sesuatu yang layak dituhankan. Hal-hal apa nih? Misalnya hal-hal yang duniawi, apalagi ini sekarang lagi relevan banget kita di NU ya. Hal yang duniawi, apalagi jabatan duniawi, itu tuh harus apa? Harus nomor 2, nafyun dulu. Kalau kita kemudian terlalu mengagung-agungkan itu, kita berarti menuhankan sesuatu yang tak patut untuk dituhankan. Ketuhanan yang tingkat tinggi itu kan nanti pada tarafnya apa? La haula wala quwata illa billah. Kita nggak punya apapun, semuanya itu dinafikan, kepasrahan total. Nabi Ibrahim itu kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Pasrah betul. Iya. Ketika masih berantem tentang tambang dan itu memalukan sekali, memalukan, ya, memalukan. Kita identik dengan Nahdlatul Ulama, ini identik dengan orang-orang wirai kan, wali bahkan, bukan lagi kiai yang bagus kan. Itu kan seharusnya orientasinya sudah bukan duniawi toh, ukhrawi. Tapi kemudian giran dikasih 100 miliar, kemudian tambah tambang, hancur baur ya sekarang. Itu kan ya tadi nafyun wa itsbatnya masih kurang kuat. Kalau nafyunnya kuat Mas, kata-kata Kesa itu perlu dijadikan pegangan tuh. Lebih baik tambang ini pulangkan ke negara, pulangkan aja. Karena begini loh, sebenarnya ini perkataan santri yang sanawiyah pun tahu. Idza wusidal amru ila ghairi ahli
fangtadiris sa'ah. Gitu? Perkara kalau diserahkan kepada orang yang tidak punya kompetensi dengan perkara itu, maka tunggulah kerusakannya. Coba kita NU PBNU memang punya kompetensi untuk mengelola tambang? Tidak. Maka dari awal seharusnya apa? Tolak. Gitu? Karena tidak sadar diri, akhirnya sekarang kacau. Kemudian apa lagi? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Kiai-kiai pasti paham lah. Mencegah keburukan itu harus didahulukan daripada meraih maslahat. Tambang ini maslahatnya wallahu alam bishawab, tapi mafsadahnya udah jauh jelas. Apalagi sekarang ada bencana di Sumatera, itu sebagian dari tambang. Rusaknya jelas, merusak NU-nya sekarang jelas. Manfaatnya wallahu alam bishawab, sementara mafsadahnya sudah jelas. Jadi seharusnya udah darun dulu. Tapi itu nggak dilakukan. Ya, kita lihat saja. Ya, ini bagian dari refleksi. Yang kita barusan saya omongkan itu bagian dari iman. Kita harus tahu mana yang harus dinafi, mana yang harus dinegasikan, tolak, mana yang harus diisbat. Isbatnya apa? NU yang diisbatkan apa? Kita kemampuannya apa? Ilmu agama, ya kan? Basis moral. Politiknya pun politik kebangsaan, jangan politik praktis. Jangan ikut-ikutan jadi kapitalis. Jadi kapitalis itu udah kacau, gitu kan. Udahlah, kita balik kepada hitoh yang sesungguhnya. Nah, itulah. Itu artinya apa? Itsbat. Itu la ilaha illallah yang sesungguhnya, Mas. Bukan sekedar tahlilan. Itu ajaran Hanafi. Wa min thamma, dengan demikian yakunul ilhadu bihadzal makna. Ilhad dengan demikian maknanya adalah tahawulul ikhtiyaril qadim minal qaul ilal amal. Perubahan pilihan lama dari sekedar kata-kata menjadi tindakan. Bukan hanya la ilaha illallah, tapi kita benar-benar tahu mana yang harus kita negasikan, kita tolak, dan mana yang seharusnya kita afirmasi, kita terima. Wa minan nadhar ila suluk, dari sekedar teori menjadi perilaku. Iman itu ukurannya bukan sekedar ritual sholat, tapi nilai dari sholat itu apa? Saya pernah bilang kalian, hidup yang tertib, hidup yang tidak sombong. Kita pelajaran dari sholat kan itu sebenarnya, ya. Hidup ada tertib. Kalau tidak tertib, walaupun kalian sholat 5 waktu, tahajud, traweh, duha, sholat-sholate lah, itu nothing, nggak ada maknanya. Atau kemudian walatam sifil ardi marha, dan tidak sombong. Kan kita ada ruku, ada sujud, itu artinya kan jangan sombong. Sombong itu salah satunya adalah tidak sadar diri. Tadi kan usidal amru ila ghairi ahli, itu karena enggak sadar diri. Kemudian apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Berarti apa? Ifsya'us salam, menebarkan perdamaian. Nah, kalau tidak malah cakar-cakaran, itu kan kita enggak sholat secara hakikatnya. Nah, tadi minal qaul ilal amal. Amalnya pun bukan sekedar amal ritual, tapi amal yang jauh lebih substansial, yang berefek positif pada diri dan masyarakat. Wa minal fikri ilal waqi, dari sekedar pikiran menjadi realitas. Wa ikhtiyarut thariqis sa'bi, ilhad itu adalah memilih jalan yang sulit. Thariqis sahada, yaitu jalan persaksian. Tarku thariqil iddia, meninggalkan jalan pengakuan. Wal mansib, posisi. Wal muzayadah, dan berlebih-lebihan, lebay. Yakunul ilhadu huwa intiqalu minas surah ilal madhum ilal madmun. Ilhad dengan demikian adalah
perpindahan dari bentuk menuju isi, wa minasyakli ilal jauhar, dari rupa menuju substansi, hakikat gitu. Jadi ilhad itu sebenarnya malah sampai ke tarafnya hakikat. Itu makanya contoh misalnya di Islam nanti akan kita ketemukan di sini. Kenapa Halaj, kenapa Suhrawardi, kalau di Indonesia Syekh Siti Jenar itu dianggapnya mulhid, ateis. Kenapa? Beliau sudah sampai ke tingkatan hakikat. Iman itu sudah mendarah daging menjadi suatu hal yang tampak, bukan lagi hal yang ritual, apalagi hanya kata-kata. Artinya ini, ya tapi tadi, coba, kenapa Suhrawardi itu dibunuh? Karena dituduh mulhid. Padahal itu pemikirannya luar biasa dan sangat muwahhid. Imam Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina, padahal Ibnu Sina itu dahsyat sekali. Dia yang menggagas tentang adanya wajib wujud, mungkinul wujud, sama mustahil wujud, itu Ibnu Sina. Dan kemudian kita pelajari di ilmu kalam, itu dari Ibnu Sina. Ada wajibul wujud. Masa kemudian orang yang mengafirmasi itu kemudian dikafirkan, kan aneh. Tentang alam qadim atau hadis itu kan hal yang sifatnya pemikiran saja, tidak seharusnya sampai mengkafirkan. Gitu. Orang-orang yang sampai ke inti itu sebenarnya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman tapi dituduh sebagai mulhid, ateis, padahal tidak. Ya. Dal nadron lituli al-ulfati lil ma'ani sya'i'ah lil iman, mengingat lamanya keakraban kita dengan makna-makna yang populer tentang iman, fa inna kullama yahruju alaihi, maka segala hal yang dianggap keluar dari iman yang populer, yusofu bil ilhad, disifati atau disebut sebagai ilhad, ateis. Hadza ghairu sahih, itu tidak benar. Famundu mata, sejak kapan kanat al ma'ani sya'i'ah asasan lil ma'ani al madbutah wa yahkumul urfu isti'malal lughah, sejak kapan makna populer menjadi basis bagi makna yang presisi, dan kebiasaan, sejak kapan kebiasaan itu menentukan penggunaan bahasa. Tentang makna iman hanya kata-kata. Mangkola la ilaha illallah, kemarin saya sudah sebut. Mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah, la ilaha illallah asyhadu alla ilaha illallah, itu dianggapnya selesai. Itu makna syai', makna yang populer. Udahlah, kalau orang udah ngomong asyhadu alla ilaha illallah, itu berarti sudah beriman. Padahal sebenarnya imannya sesungguhnya itu kan la taqulu amanna bal kul aslamna, kan gitu kan? Ya, Mas Muhadis ya, benar ya? Mas Rafi. Ya kan, tidak cukup tuh. Artinya ada aslam, artinya ada tindakan yang memanifestasikan keimanan itu. Nah, iman itu lebih dari sekedar qaul au fikr. Lakinnahu amal, dan amalnya pun, tindakannya pun adalah yang real, hakikat, efeknya pada diri dan masyarakat. Nah, itu dia. Inna muhimmatal mufakkir al-wa'i, tugas pemikir yang berkesadaran, huwa hadza tamyiz bainal ma'anil asliyah wal ma'anil urfiyah, membedakan antara makna yang asli dan makna kebiasaan. Tadi kalau iman hanya kita, tugas pemikir itu apa? Harus jelas, Mas, mana makna asli, mana makna yang sebenarnya biasa. Contoh nih, tadi saya bahas tuh, ulama, makna aslinya apa, Mas? Makna umumnya apa? Disebut ulama. Makna biasanya yang kita ustaz, agamawan, ya kan? Majelis Ulama Indonesia istilahnya apa? Kiai-kiai kan? Agamawan kan? Iya. Nahdlatul Ulama istilahnya apa? Kiai-kiai kan? Agamawan. Tapi itu makna syai'.
makna yang umum. Arti aslinya ulama itu apa? Orang yang berilmu, jamak dari alim, orang yang berilmu. Jadi kalau ada pakar kedokteran itu ulama bukan? Ulama. Pakar astronomi itu ulama bukan? Ulama. Bukan hanya agamawan. Kalau di Arab itu ada istilahnya agamawan. Itu istilahnya bukan ulama tapi rijaluddin, agamawan. Gitu. Jadi majlis ulama bukan majlis ulama, majelis Rijaluddin Al-Islami Indonesia sebenarnya. Majelis Agamawan Indonesia. Karena kalau majelis ulama Indonesia, maka isinya macam-macam di situ. Ada dokter, ada teknisi, ada ekonom, ada macam-macam di situ. Ya. Kayak Ikatan Cendekiawan. Nah, benar tuh. Kalau ICMI benar, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Di dalamnya nggak cuma kiai, orang-orang pinter macam-macam itu, teknokrat apa masuk. Nah itu seharusnya MUI juga sama kayak gitu. Maksudnya gitu. NU juga sama seharusnya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya bukan NU kita. NR apa? Nahdlatul Rijaliddin. Kebangkitan agamawan. Gitu. Seharusnya itu. Kalau ulama masuk ke dalamnya para. Maka kalau di Al-Quran ada innama yakhsyallah min ibadihi al ulama, itu bukan agamawan saja. Ilmuwan yang sungguh-sungguh meneliti apapun mas, dan dia sungguh-sungguh menyadari keterbatasannya, dia pasti akan yakhsyallah. Contoh misalnya apalah, mempelajari tentang DNA misalnya, mempelajari sungguh-sungguh, dia akan nyadari bisa nggak ilmuwan itu menciptakan. Oke, dia bisa merekayasa DNA ya, tapi menciptakan DNA bisa nggak? Nggak bisa. Ada dokter bisa membuat bayi tabung, ya, mempertemukan antara sel telur dari perempuan dengan sel spermatozoa, kemudian direkayasa agar jadilah itu. Tapi bisa nggak dia menciptakan sperma dari tiada? Nggak bisa. Nah itu tadi, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Dia menyadari, oh iya ya, misalnya saya dokter bayi tabung, bisa memastikan bahwa spermatozoa dengan ovum itu saya temukan pasti jadi bayi nggak? Bisa memastikan nggak? Nggak bisa. Bisa memastikan ini pasti laki-laki nggak? Nggak bisa. Pasti ada apa tadi? Semoga bapak maunya apa anaknya laki-laki, semoga jadi laki. Ya kan? Masih ada lagi di atasnya. Dokter sehebat-hebatnya Ibnu Sina itu kan sampai ribuan tahun disebut sebagai Syekhul Rois ya, pangerannya para dokter. Tapi beliau juga sama posisinya kayak gitu. Makanya yakhsyallah min ibadil ulama tadi. Ini contoh tugas ilmuwan itu sebenarnya apa? Tamyiz baina ma'ani al asliyah wal ma'ani asy'ariyah. Membedakan antara makna yang asli dengan makna yang tidak asli. Iman juga sama tadi. Makna yang aslinya apa? Iman itu tidak hanya kata-kata, tapi ada perbuatan. Nah, seperti itu ya. Ilhad itu apa? Ilhad itu bukan kemudian orang tak percaya kepada Tuhan, karena tadi tidak ada hakikatnya orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Kata-kata ilhad itu hanya tuduhan bagi orang-orang yang ingin mengubah realitas. Itu contoh berupa upaya untuk menjelaskan makna asli yang dikaburkan oleh makna populer. Wa illa, kalau tidak, tarokna lughata yatahakkamu fihal urfu. Kita membiarkan bahasa ditentukan oleh kebiasaan. Jadi kacau balau. Ya. Wa yudhi'ul fikro, pikiran hilang. Orang suka-suka, makna bisa berubah-ubah. Wa tatawaqqafu amaliyatut tatawwuril hadori, dan perkembangan peradaban pun akhirnya mandek karena makna yang umum, makna yang populer lebih dominan daripada makna yang hakikinya. La tolama tudiul ma'ani bikathrotil istiqmal. Ketika
makna hilang karena banyak dipakai, hatta tatahawala ilal ma'ani al-mudadah, sampai makna itu berubah menjadi makna yang bertentangan. Wa min tamma tafkudu alfadu qudratuha ala takbir. Dengan demikian kata-kata kehilangan kemampuannya untuk mengungkap. Wa takunu hidaidin mas'uliyatul mufakkir al-audah ilal ma'anil asliyah. Dengan demikian tugas pemikir adalah kembali kepada makna asli. Kalau dibiarkan, kacau lah makna aslinya. Akhirnya kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Artinya kita harus jelas. Biasanya kita kalau belajar kitab kuningan, titik-titik lughatan wastilahan. Nah, itu kemudian itu adatan apa? Itu ragam makna tentang sesuatu itu harus dipahami. Kalau tidak kita bisa ngaco gitu, ya. Kita ngaco. Nah, kembali kepada ilhad tadi, wal ilhadu wal maknal aslil iman. Hanafi bilang yang disebut ateis dalam tanda kutip itu adalah makna asli dari keimanan. La maknal mudad, bukan arti kebalikannya, bukan antonimnya. Wal imanu wal makna alladhi tuwariduhul urfu. Sementara kata iman itu adalah makna yang didatangi oleh kebiasaan, hatta asbaha ba'idan lil ghayah anil maknal asli, hingga jauh dari makna aslinya. Ilam yakun faqdan lahu, jika tidak dikatakan kehilangan makna asli itu. Jadi aslinya apa yang disebut sebagai ilhad, ateis, itu adalah iman itu sendiri. Sementara yang selama ini kita sebut iman, yang hanya kata-kata saja, itu justru bukan makna iman itu sendiri. Nah, Hanafi ingin memperbaiki posisi itu. Kurang lebih itu saja untuk malam ini. Intinya tadi salah satu yang kita bisa pelajari di sini adalah tentang perubahan makna, ya, iman, dan kita didorong untuk mengembalikan makna asli iman dan tidak terkecoh oleh tuduhan-tuduhan bahwa sesuatu itu, pemikiran itu, pikiran tertentu yang sebenarnya pikiran itu maju, kemudian dituduh sebagai ilhad atau ateis. Padahal sebenarnya yang disebut ateis kerap kali malah selaras dengan iman yang asli. Untuk malam ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.